Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys. Sebelum mulai mari kita sapa dulu buat para penonton setia kita. Ada 10 orang pertama yang komen. Anjas kencengan sinyal mereka ketimbang gua khususnya Agung. Gua baru mau komen udah dia duluan yang komen kan? Anjing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. 20 tahun sebelum Raden Kian Santang takut tambah dewasa, terdapat mantan ajudannya yang bernama Amir. Kala itu Amir menagih hutang ke seorang minion, tapi yang hutang malah lebih galak daripada Amir sampai ingin melakukan baku hantam. Sumpah, kamu akan sengsara seperti saya. Namun untung Amir berhasil mengalahkannya sampai datanglah seorang wasit untuk menghentikan pergelutan ini sebelum berujung mengeluarkan kodam masing-masing. Sepulangnya dari baku hantam, Amir pun ke rumah sakit karena istrinya baru aja melahirkan, ngeden sendirian tanpa ditemani oleh suami. Anjas, baru lahir udah bisa buka mata dan ukurannya segede ini. Istri Amir Titan kah? Tapi rupanya baru aja bahagia, ternyata istri Amir udah menghilang dari line alias meningsoy duningsoy hanya untuk melahirkan seorang calon member FF yang ketika udah besar akan nendang pintu saat tak diberikan airlock dan juga top up diamond. Lihat guys, beginilah perjuangan sang ibu melahirkan para beban seperti kalian cuy. Di sana Amir pun nge-review bentukan istrinya ketika udah wasted karena sangat kepo istrinya meninggal memakai gaya seperti apa. Dan ketika suster datang membawakan bayi Amir, si gendeng ini malah merekomendasikan suster membuang bayi itu karena bagi Amir, si bocil ngep-ngep inilah yang udah membuat istrinya wasted. Lah, nyalahin anak. Salah siapa lu ngambilin istri lu anjing? Nah 5 tahun pun berlalu, terlihat anak Amir yang merupakan keturunan Chef Bobon Los Santos ini udah mempersiapkan makanan untuk Amir. Tapi saat baru dicoba rasanya seperti mengunyah garam laut karena si bocil bernama Lia ini salah menonton tutorial membuat nasi goreng. Ya, walaupun gak enak minimal habisin lah, udah usaha dia. Di hari itu juga Amir yang ke kebun, ia pun diberi kabar kalau ia harus mengalami gagal panen. Terbagi Bobon dari dimensi ikan terbang juga berflicker di sana memberikan kabar kalau gubuk yang biasa dipakai nongki para remaja ketika malam hari harus kebakaran akibat tak kuasa menahan air percocok tanaman di kampung sana. Alhasil dalam 1 hari ini juga si Amir auto lost streak dalam kehidupannya alias jatuh kismin. Dan kalian tahu siapa yang disalahkan? Yap, benar. Bocil ngep-ngep. Hidup ayah sekarang apes gara-gara kamu. Lia bilek, perasaan gue diem di rumah kenapa bisa dituduh bakar kebun anjing? Nah saking gabutnya ini cerita, sang sutradara pun melakukan loncatan ke masa depan, di mana 15 tahun kemudian terlihat Lia yang udah besar, anjas jadi good looking. Sedangkan Amir kagak menua sedikit pun cuy, di luar panas. Di sana Amir pun melihat sepatu miliknya berisikan 1 titik noda membandel dan ia langsung berbacot ke anaknya mengira kalau ini semua ulah Lia. Terlebih lagi yang begitu memBGGST kan, Amir mengeluarkan sebuah buku untuk memperlihatkan seberapa banyak pengeluarannya untuk menghidupi seorang bocil ngep-ngep. Nah, kurang ANJG apalagi kan? Elu yang bercocok tanam pas sudah jadi anak malah dijadiin nasabah kreditan. Kala itu Lia pun disuruh membayar seluruh biaya pengeluarannya dari zaman bahula sampai seukuran ini dan itu pun bisa dibayar secara kredit. Kalau bisa pinjam pinjol dulu itu lebih mantap, begitulah kata Amir. Dimana kalau nggak bisa bayar, si Amir langsung mengancam Lia akan dikik dari kakak dan kemudian dititipkan di panti asuhan. Oh, nggak mungkin sih. Ini kalau dititipin di panti asuhan ceritanya langsung tamat anjing. Di hari itu juga kerjaan Amir masih sama, menjadi tukang penagih cicilan kreditan dari para nasabahnya, termasuk anaknya juga dijadikan salah satu nasabahnya. Bahkan untuk menghutang di juragan Amir, para nasabahnya dianugerahi bunga yang mantap jiwa sebesar 40%, sampai membuat minion ini menjadi nasabah permanen Amir karena tiap bayar hutang cuman mampu bayar bunganya doang. Ya, mau gimana lagi? Bank dan koperasi belum tercipta di era Angling Dharma ini. Kelakuan Amir pun setiap hari selalu menjadi topik gosipan para minion meskipun ada orangnya di depan congor mereka. Tapi ketika disamperin mereka semua malah melempem seperti gorengan kemarin. Biasalah berani di belakang doang. Kalau ada masalah, diomongin aja. Si Amir juga meng-ANJG-kan ke para buildernya dengan memotong upah kerja mereka tak sesuai ketika lamar kerja yang katanya ada upah lembur dan gaji di atas UMP, tahu-taunya kena dark system. Pokoknya seneng gak seneng itu pak kalian.
Kalau kalian mau keluar dari sini, silakan. Namun mengingat nyari loker susah, Bobon Sentosa dan temannya terpaksa harus kerja di sana dengan upah di bawah kemanusiaan. Sabar bang, di masa depan lu jadi YouTuber kok. Di sisi lain ada Lia yang disamperin oleh seorang mama Facebook untuk meminta pertolongan. Awalnya Nima terlihat baik tutur katanya lemah jembut, tapi saat Lia bilang kalau ia tak bisa membantunya, aduh. Alah, emang kamunya aja yang gak ada niat nolongin saya. Keluarlah sifat aslinya, bahkan ini Mak malah mengambil belanjaan Lia untuk dibawanya pulang. Ini yang begundal siapa cuy? Alhasil saat Amir ingin makan, surprise, kosong. Ia pun bagong melihat menunya sekarang adalah daging hantu panggang tak kasat mata sehingga cuma bisa dilihat menggunakan Byakugan. Dimana saat Lia dipanggil, ia pun bilang kalau belanjanya diambil oleh seorang minion kagak tahu diri akibat Lia tak mau membantunya. Namun bukannya melakukan open war ke rumah si minion begundal itu, Amir malah mengancam anaknya untuk segera masak jika tak mau diki dari kakak secara mandiri. Yang gini-gini nih, cocok disiram air keras biar cosplay jadi Agus. Keesokan harinya Amir yang sedang belusukan ke kebun, ia pun melihat sebuah selang yang sedang menyedot air sungai beserta para warga yang hanyut tak karuan, bahkan ada juga yang mencret. Jadinya merasa itu adalah ide bisnis yang mantap jiwa, Amir pun langsung menghentikan kegiatan dua orang minion ini dengan mengaku kalau ialah pemilik sungai tersebut, bahkan sertifikat kepemilikan sungainya ada di rumah Amir, sehingga kalau mereka mengambil air sungai harus bayar ke Amir. Anjas, baru kali ini gue dengar ada orang bisa beli sungai. Jangan. Iya kami bayar. Kala itu para warga di sana pun terpaksa membayar untuk mengambil air sungai akibat mereka tak pernah belajar geografi dan ilmu PPKN kalau sungai tak bisa dibeli oleh siapapun. Ya, kecuali di negara ada orang dalam mungkin bisa kali ya. Cuaks. Ketika menagih uang air sungai, datanglah Pak Ustadz untuk memberi kebenaran kalau air sungai tak bisa dibeli. Tapi seketika Amir menjawab apapun bisa dibeli jika memiliki uang dan orang dalam. Sehingga mendengar kata orang dalam membuat Pak Ustadz ketar-ketir. Takut Amir memiliki akses kekuasaan atau salah satu anggota elit lokalan di negeri Wakanda. Ya, biarin aja Pak Ustadz selagi kagak ngaku keturunan Nabi. Nah malam harinya saat lagi enak-enak menghitung cuan bentar lagi bisa kebeli Ferrari, dari dalam terdengarlah suara Lia yang sedang mengaji. Jadinya merasa suara itu mengganggu karena kebetulan Amir keturunan Lucifer tak kuat menahan damage yang mantap jiwa. Ia pun menyuruh Lia mempending pengajiannya jika masih ingin dianggap anak. Ya elah gitu doang ancamannya, bosen gua. Keesokan harinya karena Amir begitu membegg-ST-kan, ia pun sangat dibenci di kampung sana oleh seluruh warga termasuk tukang sayur ini. Lebih baik dagangan saya nggak laku daripada dibeli sama kamu. Anjas, doa adalah omongan ya bu. Kebalik. Terbagi saat datang ke masjid, para mama di sana juga menghindar dari Lia seakan-akan bau Lia begitu mematikan. Namun sebenarnya bukan itu alasannya, melainkan karena bapak Lia, emak seorang minion ini jadi masuk rumah sakit akibat tak mampu membayar hutang. Lah, salah siapa ngutang anjing? Bahkan karena kehadiran Lia mereka malah bubar, membatalkan pengajiannya cuman akibat Lia join ke pengajian. Bang, lu ngapain di sana bang? Ini kru film ngapain santu di sana? Ketika pulang seluruh warga terfokus ke arah Lia seakan-akan Lia hama lingkungan sana beserta keluarganya. Dimana di jalan itu juga Lia bertemu dengan pasukan minion bapak-bapak tukang gibah yang sedang mengeluh tentang air sungai harus bayar. Alhasil agar Lia terlihat baik di mata para warga kalau ia memang beda tak seperti bapaknya, Lia pun bilang kalau ia akan membantu para warga untuk mendapatkan kesejahteraan. Udah kayak Robin aja. Karena saat malam harinya ketika sang bapak tertidur pulas, si Lia diam-diam menggali tanah di kebun untuk dijadikan parit dan kejadian ini dilihat oleh seorang minion yang entah kenapa bisa ngespon di kebun orang. Akibatnya ia pun memanggil pasukannya untuk membantu Lia demi bisa mensejahterakan para warga agar tak susah-susah memikirkan tutorial bayar air sungai yang harganya melebihi harga pertalite per liternya. Kala itu hari pun udah menunjukkan tanda-tanda subuh, sehingga Lia melimpahkan tugas itu ke para warga sedangkan ia balik ke rumah sebelum dicurigai oleh bapak begundalnya. Di siang harinya, Amir yang memang sukar ban santuy, ia pun kembali tertidur pula seperti Rahwana yang belum mengenal cinta, kebanyakan makan sampai tepar. Jadinya kesempatan ini kembali dipakai oleh Lia datang ke proyek penggelapan air miliknya. Dan kali ini ia membawakan sebuah pompa air yang bisa dibeli menggunakan aplikasi pinjol, scan KTP, beli pompa air kemudian. Giliran dikasih bantuan aja baiknya, coba kagak. Paling digosipin sih Lia.
Di sana akhirnya air bisa mengalir mengsegarkan sawah mereka seperti larutan, hingga akhirnya Lia dicap sebagai wanita baik hati di mata para bapak-bapak ini. Asik. Selain bekerja menggelapkan air, rupanya Lia juga memiliki sampingan, yaitu menerima endorse dari sebuah krim. Biar cepet sembuh pakai apa ya, Bu? Pakai Hot in Cream Strong ini. Lah, perasaan ini mak musuhan sama Lia dah. Sejak kapan baikan? Di sisi lain Amir yang udah siap menunggu setoran para warga, ia pun merasa ada yang aneh. Udah sekitar 1 jam para warga belum memberikan setoran pembelian air. Dan merasa curiga apa jangan-jangan para warga udah mencuci lautan. Amir pun gas ke lokasi perkebunan warga yang di sana ia udah melihat air mengalir entah bersumber dari mana. Nah, merasa dirugikan, Amir langsung datang menemui para builder sawah yang sedang bekerja. Di sana mereka pun bilang kalau air yang mereka dapat melalui sungai seberang bukan sungai milik Amir, sampai membuat Amir terbagongkan sejak kapan ada sungai lagi di kampung sana. Tapi ketika ditanya siapa yang membuat sungainya, mereka pada tak bisa menjawab meski udah dipaksa, karena mereka sendiri pun tak tahu bagaimana proses terciptanya sebuah sungai. Jawab! Juragan itu nggak punya hak untuk menyuruh kita menjawab. Di hari itu juga Amir pun mulai murung karena pendapatannya kini berkurang. Bahkan saat dibawakan makanan oleh anaknya, si Amir seperti bocil ngep-ngep yang tak diberikan diamond dengan menolak makanan yang dibawakan oleh Lia. Akibat katanya otaknya lagi stres memikirkan mencari pendapatan di mana lagi setelah ngesponnya mata air bagi para warga. Lah, kenapa kagak klaim udara aja bang? Suruh bayar bagi yang mau bernafas. Mendengar keluh kesah Amir yang udah panik mencari sampingan, Lia pun melapor ke para warga kalau rencana mereka berhasil membuat Amir kalang kabut. Tapi tanpa disadari Amir berhasil berflicker ke sana jadi mendengar perbacotan Lia dengan para warga. Sampai membuat Amir jadi mencurigai anaknya dan ingin mencari tahu tentang apa yang dilakukan Lia. Nah, di jalan dengan sintingnya, cangkem 2 minion ini begitu toa menggibah tentang air yang digelapkan oleh Lia dan itu didengar oleh begunal ini yang langsung mengkepalkan tangannya ingin mengeluarkan rasengan untuk anaknya. Di mana hari itu juga Amir langsung berbacot ke Lia tapi untungnya tak memberikan tembakan kamehameha apalagi rasengannya. Namun untuk mengganti kerugian si Amir, si Lia harus mau menerima ajakan bercocok tanam secara sah alias menikah dengan juragan kampung sebelah dengan mahar senilai door prize WD Extra Game jika tadi potong sebuah pajak. Anjas, gaskanlah Lia, kapan lagi punya suami kaya kan? Karena Lia menolak, Amir langsung membawanya pulang untuk dikandangi sebelum dijual sekalian kandangnya. Alhasil di umur 20 tahun ini, Lia harus siap-siap menjadi mamah muda untuk memuaskan bapaknya yang nafsu akan harta juragan kampung sebelah. Nah, setelah mengurung Lia, kini Amir berhasil mengendus keberadaan mesin pompa menggunakan penciumannya yang udah di-upgrade melebihi hidung Chihuahua. Kala itu ia pun menghentikan pompa tersebut dan hasilnya sawah-sawah para warga kembali kekeringan. Tapi bukannya curiga yang melakukannya adalah Amir, mereka malah mengira dalangnya adalah anaknya yaitu Lia. Yang tahu ini semua kan cuma si Nur. Dia pelakunya. Dia udah mempermainkan kita, Pak. Otaknya udah pada tumbuh apa belum dah? Ya kali Lia susah-susah nabung beli mesin pompa cuman buat ngeprank warga. Alhasil para warga yang tak tahu diri ini langsung pergi untuk membaku hantam Lia. Tapi di jalan ia malah diberikan kebenaran kalau bukan Lia pelakunya melainkan Amir. Sehingga mereka mengganti pengelokannya dari Lia menjadi Amir untuk dibaku hantam. Ngomong baku hantam tapi pas di depan orangnya melempem. Di sisi lain saat Amir lagi memberikan makan Lia di kandangnya, datanglah para warga yang mendobrak pintu untuk merosting bagaimana bentukan Amir selama ini dan menyelamatkan Lia. Di mana saat mengejar para warga, Amir pun tak sengaja remedi dalam berjalan. Sampai terciptalah sebuah adegan yang menyakitkan mata, grafik-grafik 2 bit mulai menyerang mata kita semua yang berujung membuat Amir harus hanyut seketika. Beruntung para warga berhasil menyelamatkannya, membawanya ke darat dan saat dicek ke rumah sakit, kata dokter bukan saya sudah berusaha semaksimal mungkin melainkan selamat kekejaman era Amir masih terus berlangsung karena Amir dinyatakan masih bisa diselamatkan. Cuman minusnya kini Amir menjadi CCD dengan kondisi kaki terkena penginstalan cara berjalan alias lumpuh. Ini semua gara-gara kalian. Lah, itu kenapa bisa gerak katanya lumpuh? Saat mengamuk Amir pun tiba-tiba kembali tepar dan akhirnya bermimpi bisa berjalan. Namun di dalam mimpinya Amir mengira itu bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Karena ia melakukan kegiatannya seperti biasa yaitu berbacot ria tak karuan saat melihat para warga mengambil air sungai miliknya. Bayar, kalian harus bayar. Alhamdulillah. Tapi anehnya para warga sama sekali tak merasa ada keberadaan Amir bahkan tak mendengar bacotan Amir sama sekali. Selain para warga yang budak di mata Amir, Pak Ustadz pun sama sekali tak mendengar bacotan Amir dan saat Amir berdiri di tengah jalan,
Anjas, Amir cheat kebal cuy. Ia pun merasakan keanehan di dalam badannya yang kebal tak terlihat oleh siapapun. Gua punya ide. Di sana Amir pun melihat Lia, tapi Lia malah menatapnya dengan tatapan Lucifer sambil melihat sebuah lubang liang lahat yang ternyata adalah liang lahat untuk Amir. Alhasil Amir langsung didorong lalu dikubur hidup-hidup oleh para warga kampung. Dan saking terkena mentalnya Amir, ia pun berhasil mengembalikan nyawanya dari dunia mimpi kembali ke dunia nyata dengan kondisi kaki lumpuh serta cangkem yang mengkelengerkan akibat stroke tak seperti di dunia mimpi. Tak berselang lama, datanglah juragan kampung sebelah yang bermaksud ingin mengereview bentukan Lia sebelum dibeli sampai ke kandang-kandangnya karena rupanya Lia masih dijual di marketplace Facebook dengan harga yang bisa dinego di tempat. Oh ya, kenalin, saya adalah calon suami kamu. Mendengar itu Lia seketika bagong, "Lu siapa anjing?" begitulah dalam hatinya. Dan saat Lia mengeluarkan barang langka yang disimpan di rumahnya, juragan kampung ini langsung kaget melihat bentukan Amir yang sekarang. Bahkan karena takut memiliki besan yang spare partnya banyak kurang seperti Amir, juragan ini pun membatalkan meminang si Lia. Jijik, geli liat kamu kan kayak gini. Berani-beraninya kamu ini, Pak. Bisa apa dengan keadaan kamu kayak gini? Udah di nerf habis-habisan masih juga bisa ngebacot. Ketika juragannya pulang, Amir yang udah emosi ingin melakukan baku hantam dengan juragan kampung. Ia pun menyuruh Lia membawanya ke rumah si juragan. Tapi saat di jalan, kursi roda yang memiliki turbo supercharger itu tiba-tiba tak sengaja aktif dengan sendirinya. Aku begini gara-gara kamu. Karena tanpa mengatakan my trip, my adventure, Amir pun jatuh dan kepalanya menggeprek sebuah batu hingga membuatnya harus mengwastetkan ketika dicek oleh para warga dan akhirnya beban di dalam rumah pun seketika hilang. Ya kan Lia? Nah singkat cerita, ketika pemakaman Amir, liang lahatnya tiba-tiba tak cukup untuk mengubur Amir. Tapi alih-alih melebarkan liang lahatnya, mereka malah pindah makam agar bisa makamin Amir sambil healing. Tapi saat sampai, keluarlah efek hujan dari selang pemadam, menghiasi pemakaman di samping sungai sampai hari berganti warna menjadi gelap gulita. Mamam tuh healing. Kemudian setelah berjam-jam AFK di sebuah gubuk, ya ada juga yang push rank ML daripada gabut. Akhirnya hujan itu pun reda dan mereka bisa menggali liang lahat yang baru untuk Amir. Namun lagi-lagi sebuah masalah pun muncul di mana air sungai di sana meluap mengakibatkan banjir bandang yang super real banget. Hingga menyapu bersih keranda Amir menghanyutkannya menuju ujung bumi. Anjas, real banget cuy.